Hai pemikir verbal, kita akan menyelami kasus yang sedang menjadi sorotan, pelaporan dugaan tindak pidana terhadap Ferry Irwandi, seorang konten kreator dan aktivis oleh pihak TNI. Kasus ini bukan sekedar soal pasal, tapi juga tentang bagaimana ruang digital menjadi medan pertempuran antara hak sipil dan penegakan hukum. 8 September 2025, Satuan Cyber TNI yang dipimpin Brigjen Juwinta Omboh Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya. Tujuan mereka adalah koordinasi dan konsultasi awal terkait temuan dugaan tindakan pidana yang menyeret nama Ferry Irwandi. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran hukum oleh Ferry di ranah digital. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Ferry menegaskan tidak pernah dihubungi secara resmi oleh TNI. Dia menyatakan siap menghadapi proses hukum, memastikan dirinya tetap di Jakarta dan tidak takut menghadapi tekanan dari negara. Pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. TNI belum mengatakan secara rinci pasal yang dilanggar oleh Ferry. Namun ketika diwawancara oleh wartawan, TNI menyebutkan bahwa pembicaraan Ferry tentang algoritma. Coba handphonenya mati nggak bisa, saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai data cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak. Selanjutnya, pada wawancara langsung Kompas TV via online, Brigjen Freddy Ardiansyah mengklarifikasi aduan tersebut. Saudara FI yang kami rasa sudah memberikan fitnah, kemudian ujaran kebencian, provokasi, disinformasi, serta adanya potensi penghasutan yang kami kira perlu adanya untuk tindak lanjut ya, langkah-langkah hukum. Berdasarkan pola aduan serupa, ada dua pasal yang paling mungkin digunakan. Pertama, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang larangan menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan. Kedua, pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik terhadap institusi negara. Kedua pasal ini sering menjadi pintu masuk bagi aparat. Pada tahun 2020, jaring SID pernah berkasus dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, di mana ada sebuah pernyataan langsung yang dinilai menghina IDI. Anji dipanggil karena mewawancarai narasumber yang mengklaim punya obat COVID-19. Keduanya menyebut isu sensitif, profesi medis, dan kesehatan publik. Untuk memahami kasus Ferry, mari kita bandingkan dengan dua kasus serupa. Pada kasus Ferry, dalam kontennya ia menganalisis data algoritma di media sosial dan mendapatkan pola akun-akun yang terlibat dalam memprovokasi tindakan demo anarkis. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan menelan korban jiwa. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heralo, Tekarot 007, Masvel, dan Ruchan. Dalam sebuah dialog televisi bersama pakar lainnya, Ferry kembali menjelaskan analisis algoritmanya secara data dan fakta. Bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi, dan sudah ada pembuktiannya, berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana. Algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Ferry juga menampilkan video polisi yang menangkap anggota TNI yang diduga menyusup dan ikut dalam kerusuhan demo. Dari sudut pandang TNI, analisis yang disampaikan Ferry Irwandi dapat ditafsirkan berbeda. Instansi ini mungkin melihatnya bukan sebagai kritik konstruktif,
melainkan sebagai tuduhan yang menyiratkan keterlibatan institusi TNI dalam memprovokasi kerusuhan. Dalam perspektif kelembagaan, pernyataan-pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik dan merusak kewibawaan institusi negara, apalagi yang terkait dengan stabilitas nasional, sering dianggap sebagai ancaman yang perlu ditindaklanjuti secara hukum, terlepas dari niat atau metodologi si pengkritik. Nah, apakah karena ini lalu Ferry dilaporkan? Karena secara hukum, TNI juga sebagai warga sipil yang bisa melaporkan rakyat. Jikapun demikian dan dipaksakan ke ranah pidana, kekuatan kasusnya akan sangat bergantung pada tafsir hukum yang dipakai oleh aparat penegak hukum dan pada potensi tekanan politik di belakangnya. Lalu, bagaimana posisi Ferry di mata hukum? Perlindungan konstitusional untuk kritik seringkali tak berarti di lapangan. Aparat masih menggunakan tafsir lama, mengubah kritik menjadi hoax. Konten viral memicu reaksi cepat dan aktivis tetap bisa dipanggil atau ditahan. Namun masalah terbesarnya justru ada pelaporan dari Satuan Cyber TNI. Institute for Criminal Justice Reform, ICGR, menegaskan bahwa tindakan mereka melampaui kewenangan. TNI boleh melaporkan, tapi menyelidiki masyarakat sipil adalah domain Polri, bukan tugas TNI. Yang mana tugas utama TNI adalah menghadapi ancaman militer eksternal, bukan patroli media sosial memburu kritik. Seharusnya fokus mereka adalah pada ancaman cyber dari luar, bukan warga negaranya sendiri. Jadi kasus Ferry menguak dua problem, penyempitan makna kritik dan pelanggaran kewenangan institusi. Lalu, bagaimana agar kreator konten dan para pemikir verbal, terutama yang tidak sekuat Ferry dalam hal popularitas, tetap bisa bersuara tanpa terjerat pasal karet ini? Pertama, fokus pada substansi, bukan personalitas. Kedua, kumpulkan fakta dan data yang kuat, bukan sekadar opini. Ketiga, gunakan bahasa yang bijak. Hindari kata-kata yang mengandung unsur pencemaran atau penghinaan. Gunakan frasa seperti diduga atau berpotensi untuk informasi yang belum tentu fakta hukum. Kasus Ferry Irwandi ini adalah refleksi tentang bagaimana negara, media, dan masyarakat menyikapi opini digital. Di balik setiap algoritma ada manusia yang berpikir. Ini menjadi tantangan besar bagi masa depan penegakan hukum, terutama Undang-Undang ITE, dalam menjaga keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan berekspresi masyarakat. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu.